Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan liman rafa'ana wa 'azzana bi syarafil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima alqal khatim min nasrul haqq wal haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril nadim. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh yang sangat saya hormati. Ahinal karim Bapak Ustaz Ainul Rafiq, ahinal karim Bapak Ustaz Ayub LC, Pak Ustaz Heri, para ustaz dan ustadzah yang sangat saya hormati. Wabil khusus Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Papua yang di dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua, yaitu Bapak DRS Haji Hamzah MSI yang sangat saya hormati. Yang sangat saya hormati Bapak Kepala Panitia untuk kegiatan Hari Santri 2003, Bapak Haji Muzakir, hadirin wal hadirat dari Kementerian Agama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, hadirin hadirat para santri semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini hadirin kita memperingati Hari Santri. Sebagaimana tadi disampaikan, santri ini adalah suatu harapan besar untuk bangsa dan negara ini. Agen-agen perubahan diharapkan daripada santri. Pemuda saat ini adalah para pemimpin-pemimpin masa depan. Jika pemimpin-pemimpin saat ini rusak moralnya, rusak mentalnya, rusak akidahnya, maka ke depan bagaimana bisa diharapkan negara ini? Bagaimana para santri atau kita semua generasi muda, bagaimana bisa mengemban tanggung jawab amanah yang sangat besar untuk NKRI ini? Oleh karena itu para santri, jihad kalian itu adalah bersungguh-sungguh thalabul ilmi, belajar ilmu agama yang sungguh-sungguh. Jihad kalian ini adalah jihadun nafsi yang terbesar, yaitu jihad melawan hawa nafsu kalian. Sementara di dalam Al-Quran, iblis bersumpah, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh aku bersumpah, ini diabadikan di dalam Al-Quran, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Ini sumpahnya iblis. Sumpahnya iblis. Terus dipenjelaskan ini maksudnya sumpahnya, targetnya itu adalah 999 orang per 1000 ya, per 1999 wajib masuk neraka. Ini sumpahnya iblis. Sumpahnya iblis. Maka di dalam Al-Quran, akan aku goda keturunan anak Adam itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Sekarang kenyataannya, sekarang untuk belajar ilmu agama apalagi di pondok pesantren, betapa sangat beratnya. Untuk meninggalkan HP beratnya, Masya Allah. Betul apa betul sekarang ini? Ya Allah, sekarang kan pondok tidak boleh pakai HP. Kalau libur baru boleh, ya. Itu pun ya Allah dikasih kesempatan sedikit sudah untuk kacau, untuk ribut, ya. Insya Allah agak besar dikit, urusi anak-anak yang nafsunya besar, MTS sudah minta kawin pacaran, ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Aliyah pacaran, repot. Ini repot urusan begini nih. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Mereka suka mencampur amal baik, amal tidak baik. Al-Quran ini mengatakan gini nih, khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah, yang suka mencampur amal baik. Lah yang pondok pesantren ini adalah salah satu
tugasnya berat sekali. Karena apa? Pondok pesantren ini berupaya untuk mendidik calon-calon ulama. Calon ulama kok pacaran? Ono apa ada apa tidak? Calon ulama kok nggak bisa ngaji? Ada apa tidak? Makanya di pesantren ini digodok kalian bisa ngaji, baca kitab kuning. Ini ciri khas pondok pesantren, harus bisa ngaji kitab kuning. Betul apa betul? Kalian di sini diajari nahwu sorok, nahwu sorok, fikih, hadis, tafsir, ya dan sebagainya. Ini pondok pesantren, bukan pondok pesantren itu, bukan pondok pesantren yang profesional mencari dana, bukan. Pondok pesantren itu profesional mengajarkan ngaji. Nggih napa mboten? Lulusan pondok pesantren tahu nahwu sorab ndak ngerti. Loh ini pondok pesantren apa di TPQ? Ada apa tidak? Pondok pesantren rajinnya cari dana, proposal profesional. Tapi suruh ngaji ndak bisa. Makanya kalau umpamanya berkenan nih Pak Kabid ini usul ini. Usul pondok pesantren dalam MKK Musabaqah Qiraatul Kutub ini bukan apa? Musabaqah Qiraatul Kutub itu adalah ingin menjadi standarisasi Kementerian Agama bahwasanya level santri itu harus bisa baca kitab-kitab itu dan harus diajarkan kurikulum itu di pondok pesantren. Jangan hanya apa itu main comot saja nanti umpamanya tanpa pondok pesantren harus bisa menghadirkan itu semuanya. Harus bisa menghadirkan santri-santrinya ngaji kitab-kitab itu. Maksudnya adalah seperti itu. Saya pernah bertanya ini ada kemarin ya, saya tidak menunjukkan pondoknya enggak. Pak, enggak kemarin enggak mengirimkan umpamanya MKK Musabaqah. Enggak, kami belum siap. Loh, bagaimana enggak siap? Semuanya pesantren harus bisa. Itu adalah makanan harian yang harus diajarkan kepada santri. Sama dengan begitu MTS, aliyah, apa saja, ada matematika, ada macam-macam. Standar pondok pesantren harus ngaji kitab, ya, harus ngaji. Ya, itu kalau bisa, itu harapan kita. Tidak penting untuk MKK itu tidak penting. Yang penting pondok pesantren harus ngaji kitab. Pondok-pondok pesantren kami di Jawa tidak harus ikut MKK, tidak harus, tapi standarisasi itu harus dapat, harus tercapai pondok pesantren. Lulusan pondok pesantren harus bisa kitab. Pondok-pondok yang terbesar di Jawa, pondok kami yang di Sarang hampir 10.000 santrinya tidak ikut MKK, pokoknya apa. Tapi itulah yang dimaksudkan oleh Kementerian Agama, semua pondok pesantren harus bisa mengajarkan itu. Yang tidak bisa, kalau yang tidak bisa ditanyakan bikin pesantren atau bikin TPQ, bikin pesantren atau bikin TPQ. Masya Allah, bukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah santri. Jadi santri itu punya ciri khas, pendidikan santri itu punya ciri khas yang seperti ini. Di tengah-tengah sekarang ini kehidupan yang cobaannya luar biasa, yaitu tadi pengaruhnya. Di dalam hadis Nabi kan, saya ta'alum ummati yafirruna 'anil ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa bahwasanya umatku ini semakin menjauh daripada ulama dan ahli fikih. Apa itu? Maka fayabtalahum bisalasal, maka Allah akan menguji mereka dengan 3 ujian. Yarfa'allahu barakata kasbi, yang pertama akan dihilangkan berkah kerjanya. Yang kedua bikin pemimpin, Allah memberikan pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi hadirin, kalau kita punya pemimpin-pemimpin yang zalim, itu diantara kesalahannya jangan menyalahkan ke atas juga, tapi menyalahkan diri kita. Anak-anaknya tidak disuruh ngaji, ya. Salah satu ingin jadi negara kita ini, pemimpin-pemimpin kita yang soleh-soleha, yang hebat, ya, yang hebat, yang memikirkan rakyat yang adil. Caranya adalah kita harus mempersiapkan itu. Karena yang akan jadi calon-calon pemimpin dari anak-anak kita. Lah anak-anak kita kalau tidak bisa ngaji bagaimana? Yang ngaji di pemimpin-pemimpin kan orang-orang yang tidak bisa ngaji. Ya Pak, betul Pak, betul. Jadi kita harus menyalahkan, jangan terlalu menyalahkan pemimpin, menyalahkan diri kita sendiri. Demo sono kemari, anaknya tidak ada yang disuruh ngaji. Harus anak-anaknya suruh ngaji. Inilah perubahan yang kita harapkan. Anak-anak kita harus menjadi anak yang soleh-solehah, pintar ngaji. Yang berikutnya lagi, yang paling berat adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia orang-orang yang tidak menjauh dari ulama dan ahli fikih, dia akan keluar dari dunia tanpa membawa iman.
Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu hadirin, inilah kenapa kok kita harus perlu ngaji hadirin. Kenapa kita harus perlu ngaji? Sebab orang yang mau belajar ilmu agama ini adalah yang dikehendaki baik oleh Allah. Di dalam hadis Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka orang itu akan mudah difahamkan masalah agama. Perhatikan di sini nih. Hadis ini ya. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka orang itu mudah diajari belajar ilmu agama. Mafhumnya, jadi kalau ada orang kok susah untuk diajak ngaji, untuk belajar ilmu agama, untuk memahami agama ini dengan baik dan benar, maka orang itu tidak dikehendaki baik oleh Allah. Kalau orang itu tidak dikehendaki baik oleh Allah, maka tandanya orang itu akan akan hina, akan sengsara di dunia dan di akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka oleh karena itu salah satu jihadnya kita, orang-orang tua kita adalah anak-anaknya harus bisa ngaji, harus pinter ngaji. Orang tua jangan kalah dengan kemauan anak, jangan kalah dengan kemauan anak yang tidak mau ngaji. Orang tua tidak boleh kalah. Sekarang wah anak saya harus sekolah formal. Di pondok-pondok sekarang sudah ada sekolah formal. Di pondok-pondok sekarang sudah ada sekolah formal. Ya, kemana lagi? Mau kemana lagi dia? Ya, harus belajar di pondok pesantren. Kita kadang-kadang orang beragama, orang Islam, tapi mohon maaf, sekolah SMA lebih dipentingkan daripada sekolah aliyah. Betul apa betul? Ya, sekolah agama malah kurang laku. Ya, ini gimana ini? Ya, yang anaknya diajari ngaji malah nggak suka orang tua. Tapi anaknya yang bisa sambil pacaran bebas, suka ninggalin sholat, apakah anaknya gimana, itu malah dibiarkan, anaknya orang tuanya suka. Ini bagaimana ini? Ini harus introspeksi nih, orang-orang tua dan kita ini harus introspeksi hal-hal yang semacam ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar yang model pondok pesantren ini sudah dimulai sejak Rasulullah. Zaman Rasulullah itu di Madinah itu ada namanya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu adalah masjid, ada emperannya, ada emperan masjid, itulah dibuat oleh Ashabus Suffah. Para sahabat-sahabat yang kurang mampu ada di situ, tamu-tamunya Rasulullah ada di situ. Pemimpinnya adalah Abu Hurairah. Dan hasil cetakannya Ashabus Suffah luar biasa. Jadi penghafal hadis, orang yang meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah, sangat banyak hasil didikannya Rasul karena selalu bersama Rasulullah. Nah, makanya model seperti itu diikuti oleh model pondok pesantren. Yang diikuti oleh model pondok pesantren yaitu belajar bersama ulama. Sekarang ini kalau kalian mau belajar di Google bisa tanya hukumnya, hukumnya toharoh bagaimana, bisa belajar di Google. Cuma masalahnya kalau kalian belajar di Google tidak membawa berkah, ya. Karena ilmu itu harus dengan guru. Kalau kamu di Google gimana? Al-Fatihah ila hadrati syekhuna wa murabbirukuna, Google Al-Fatihah gitu. Makanya perlu guru. Karena dengan guru adalah ada ilmu, ada percontohan. Jadi ada uswah, suri toladan. Guru-guru kalian mencontohkan gimana? Pokoknya satu contoh misalnya, guru kalian mengajari sholat jamaah, guru kalian ngajari cara zikir bagaimana, guru-guru kalian pokoknya pergaulan laki perempuan bagaimana, ya. Kalau kalian pokoknya di pondok pesantren, tanya saja guru-guru kalian, kalau keluar apakah sering gundulan ke sana kemari begitu? Ada. Guru-guru kalian ke sana kemari, lari pagi tidak pakai songkok, ada apa tidak? Tidak ada. Guru-guru kalian apakah mengajari guru kalian kalau santri putri salaman laki putri, ada apa tidak? Tidak. Ya. Guru-guru kalian di sini ada yang mengajari kiai-kiainya terus salaman sama santri putri, ada apa tidak? Tidak. Santrinya kadang-kadang yang kurang ajar, iya. Santrinya malah salah. Guru-guru kalian tidak mengajarkan itu. Kalian harus bisa mencontoh itu. Paham apa paham? Ya. Maka oleh karena itu ini di samping kalian belajar ilmu agama, juga belajar uswah suri toladan yang diajarkan guru-guru kalian.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, santri itu adalah kepanjangan daripada yang pertama santri. Santri itu S nun ta ro terus ya. Santri itu ada kepanjangannya. Santri itu yang pertama salikun ilal akhirah. Jadi santri itu semangatnya hidup ini, kalian semangatnya hidup ini, belajar ilmu agama ini, kalian berinteraksi dengan kehidupan manusia ini adalah kalian punya semangat salikun ilal akhirat, kalian berjalan menuju akhirat. Jadi santri yang harus kita pahami, bagaimanapun kita, siapapun kita ini adalah akan menuju akhirat. Jadi kalau orang bertanya, siapa ente, siapa saya, siapa kamu, siapa saya. Kalau ada orang sombong-sombong begitu, tahukah kamu saya ini anak presiden, tahukah kamu saya ini anak raja, tahukah kamu siapa ente. Jadi kalau ada orang yang tanya gitu, siapa kamu, siapa saya, kalau ada orang yang sombong dengan nasabnya, kedudukannya, jawabnya satu, ente itu camat, saya ini camat, calon jangan sombong ente. Anaknya presiden mati tidak? Anaknya rakyat biasa mati tidak? Anaknya anaknya raja mati tidak? Jadi jangan sombong. Semangat ini yang harus dipatri hidup kita, hidup manusia itu, bahwa kita ini salikun ilal akhirah. Jangan terlalu tergoda dengan kehidupan nafsu dunia. Kita ini akan mati. Nah, ini persiapan kita thalabul ilmi, belajar ilmu agama ini adalah untuk ini. Kita bagaimana mempersiapkan hidup kita di dunia, hidup kita di alam barzah, hidup kita di akhirat nanti. Itu yang selalu dipikirkan. Santri harus punya pikiran seperti ini. Yang berikutnya lagi adalah naibun anil masyayikh. Santri harus siap senantiasa mempersiapkan mengganti para orang-orang yang sudah dituakan, para kiai-kiai, para ulama-ulama, para pemimpin-pemimpin. Santri harus siap untuk calon pengganti. Calon pengganti ya harus dengan ilmu, dengan akhlakul karimah. Betul apa betul? Jadi harus siap jadi calon. Jangan malas-malas belajar. Harus mempersiapkan diri untuk calon pengganti para ulama-ulama. Yang berikutnya lagi, santri itu apa? Tak. Yang ketiga apa? Tak. Betul? Santri. Yang ketiga apa? Tak. Santri harus salah satu jihadnya santri tarikun anil ma'asi, siap meninggalkan maksiat. Nah, itu santri ya. Kalau di luar boleh kadang-kadang ninggalin sholat gampang. Santri ninggalin sholat, hukuman kalian apa? Ninggalin sholat subuh disuruh nulis sallallahu ala Muhammad bismillahirrahmanirrahim 1000 kali sambil berdiri. Betul apa betul? Ya, ini pengurus ini pokoknya ninggalin subuh suruh berdiri sana. Paham? Apalagi kalau ustadz-ustadznya ikut dihukum gitu, kayaknya rajin ustadz-ustadznya ya. Betul apa betul? Ya Allah, ini adalah mendidik supaya kita punya tanggung jawab kita kepada Allah. Yang berikutnya lagi, raghibun fil khairat. Santri adalah orang yang senantiasa suka melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi menebarkan kebaikan, bukan menebarkan hoax, bukan menebarkan fitnah. Hidup kita sekarang ini banyak, perhatikan santri sekarang ini banyak orang Islam. Hati-hati, setan itu bisa bermain di semua lini. Kadang-kadang lini sesama muslim, orang yang sudah ngaku Islam, bagaimana cara menghancurkan amalannya orang Islam? Gampang. Jadi kalau orang Islam sudah terkena faham salah atau salah faham, terkena akidah salah faham atau akidah salah faham salah. Hati-hati. Dalam keterangan al-muslim itu siapa? Al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu siapa? Orang Islam itu adalah Islam yang lain selamat dari kejahatan mulutnya, kejahatan tangannya. Itu orang Islam. Hadis Bukhari Muslim. Yang berikutnya lagi dalam hadis yang lain diterangkan, barang siapa menghukumi kafir orang lain padahal dia tidak kafir menurut Allah, hukum itu kembali kepada yang menghukuminya. Paham apa paham? Jadi kalau ada orang yang mafhum daripada ini hadis, jadi kalau ada orang mengatakan kamu bid'ah ahli neraka padahal dia tidak bid'ah ahli neraka menurut Allah, hukum itu kembali kepada yang menghukumi. Hati-hati,
Islam apa itu? Iblis bisa masuk di sini. Iblis bisa masuk sini. Oh, kamu ahli neraka. Oh, kamu musyrik. Oh, kamu hati-hati nih. Orang yang punya hukum-hukum begini nih, hati-hati. Kalau dia tidak, maka hukum itu kembali kepada yang mungkin. Kamu ahli neraka, kamu kafir, kamu sesat ahli neraka. Padahal dia tidak menurut Allah, maka hukum itu kembali otomatis kepada yang menghukuminya. Paham apa paham? Maka hati-hati, maka jangan sampai bahasa saya itu sampai amalan kita menjadi zong, menjadi hangus gara-gara ini. Jangan, Rasulullah itu dulu berjuang supaya orang lain masuk Islam. Sekarang banyak orang yang berjuang untuk mengkafirkan sesama naudzubillah summa naudzubillah. Yang berikutnya lagi yarjus salamah, yang terakhir ya santri ya yarjus salamah fid dini wad dunya al akhirah. Sangat tujuannya, motivasinya, harapannya sebagai santri adalah bagaimana dirinya bisa selamat di dalam masalah agama, di dalam dunia dan di akhirat nanti. Inilah santri, semangat santri itu harus seperti ini, semangat santri ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal seperti ini dikuatkan oleh beberapa hadis. Saya ingin baca beberapa hadis. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa min ummati malam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Dalam hadis Nabi, perhatikan, tidaklah termasuk umat kami, kata Rasulullah, tidaklah termasuk umat kami seseorang yang tidak bisa mengagungkan, menghormati orang yang lebih senior, lebih tua umurnya, ya, wa yarham saghirana, dan tidak menyayangi yang kecil-kecilnya, wa ya'rif, dan tidak mengetahui kedudukan orang-orang alim, wa ya'rif li'alimina haqqahu. Jadi kita ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu pilar agama Islam sekarang ini yang menjadi pengokoh agama Islam itu adalah orang-orang alim. Orang-orang alim menjadi pilarnya agama ini, ya. Rasulullah wafat, penggantinya, warasahnya adalah orang-orang alim. Jadi tidak termasuk umat Rasulullah jika ada orang ngaku umat Rasulullah tapi tidak menghargai, tidak menghormati orang-orang alim di tengah-tengah umat ini. Ini hadis Nabi nih. Apa itu? Wa yarham wa ya'rif li'alimina haqqah. Yang tidak wabil khusus santri, wabil khusus santri. Orang alimnya santri siapa? Guru-gurunya, kiai-kiainya orang alim itu. Walaupun ya kiai-kiainya itu macam-macam ya, tingkatan masing-masing. Imam Nawawi salah satu doanya agar menghormati guru. Ini santri ya. Imam Nawawi berdoa, Allah mastur aiba muallimi anni wala tudhib barakata ilmahu minni. Ini doanya Syekh An-Nawawi. Beliau berdoanya, ya Allah, tutuplah aibnya guru-guruku daripadaku dan jangan dihilangkan keberkahan ilmu guruku daripada diriku. Perhatikan ini hadirin ya. Salah satu yang harus kita pahami menjadi santri itu adalah jangan sampai ilmunya yang sudah dipelajari dari guru-guru itu tidak berkah. Hadirin, santri-santri dengarkan. Dengar tidak santri-santri? Salah satu yang dikhawatirkan para santri-santri yang murni, jangan sampai ilmu yang diajarkan guru-gurunya tidak berkah. Pulang dari pondok, diajari di pondok baik-baik, di rumah malah tidak pernah ngaji, tidak pernah silaturahim ke gurunya, tidak pernah Fatihah kepada guru-gurunya, tidak ada gurunya. Kata Sayyid Muhammad, kalau seorang murid sudah tidak mengamalkan apa yang diajarkan guru-gurunya, maka murid itu sudah terputus mungkotek daripada gurunya, ilmu gurunya, keberkahan gurunya. Hati-hati, Sayyid Muhammad Ali al-Malik al-Hasani. Inilah guru, ya. Paham apa paham? Santri-santri Papua ini tidak tahu, masih ada enggak ya pulang dari pondok takluk kepada guru? Tidak pernah, paling berapa persen, ya apa tidak? Makanya mungkotek, ilmunya terputus gara-gara tidak bisa menjaga adab kepada guru-gurunya. Barokah ilmu itu ketika masih ada sambungan, ya, takluk kepada guru-gurunya. Inilah yang diajarkan oleh pesantren, ya. Berikutnya lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah asmaul hadis. Kalau berkaitan dengan belajar,
ada makalah, inilah asmul hadis minar rajul wa ana a'lam bihi minhu. Walaupun kalian belajar sama seorang guru, mungkin kamu sudah pernah belajar ketika sudah bacakan Al-Qur'an hadis, kamu itu harus menghargai. Ini di makalah di sini adalah saya tidak pernah mendengarkan hadis dari seseorang yang sesungguhnya saya lebih paham daripada orang itu. Saya ini lebih paham daripada orang itu, masalah hadis itu. Tapi begitu dibacakan, maka saya menampakkan diri saya sangat memperhatikan dari pelajaran hadis yang diajarkan oleh seseorang itu. Padahal saya ini lebih ngalim, lebih paham daripada dia, gitu loh. Artinya apa? Kita kalau sudah diajarkan ngajarkan ngaji, sekalipun kamu sudah paham, katakanlah bab nahu, bab kalam umpamanya, kamu sudah tahu, sudah paham, tapi karena diajarkan supaya keberkahan ilmu itu bisa didapatkan. Jangan sampai kita meremehkan, oh aku sudah bisa, tidak mau belajar lagi. Nah, gitu. Paham ya? As-Syaikh Az-Zarnuji belum mengatakan wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa man yata'allaqu bih. Dalam kitab Ta'limul, daripada salah satu menghargai, menghormati guru-guru kalian di pondok pesantren adalah memuliakan orang-orang yang berkaitan dengan keluarga guru itu, anak-anaknya, keluarganya, itu kamu juga harus menghormati. Sama dengan kalau kita menghormati Rasulullah, menghormati keturunan Rasulullah. Sama kalau kamu menghormati Rasulullah, menghormati pewarisnya Rasulullah. Pewarisnya Rasulullah siapa? Siapa pewarisnya Rasulullah? Apa para ulama. Saya ingin bercerita sedikit. Jadi di pondok pesantren hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu didikan adab kepada seorang guru itu dengan kemuliaan ilmu luar biasa. Syekh Nawawi Al-Bantani yang punya karangan kitab sangat banyak itu, semangatnya belajar ilmu itu luar biasa. Ini saya mau cerita kepada kalian. Salah satu karomahnya, suatu ketika beliau itu naik onta itu kalau di Mekah, naik onta itu ada semacam tenda di atas onta. Atau kalau bahasa orang Jawa itu bilang sekedup. Sekedup itu kayak ada onta, di atas onta itu ada rumahnya begini ya. Jadi tidak panas, kalau hujan ya tidak kena Maka beliau ketika malam hari itu hatinya ingin sekali menyusun kitab. Menyusun kitab itu adalah yang disusun Imam Ghazali. Imam Ghazali itu Masya Allah, yang disusun Imam disarai oleh beliau. Kitab tasawuf, fikih tasawuf itu loh, kitab kecil. Beliau ingin sekali nyusun itu. Maka sama ya Allah, saya ingin nyusun kitab, gelora hatinya ingin menyusun. Maka kemudian sama Allah Subhanahu wa taala tangan beliau itu keluar apa itu karena tidak ada penerangan, tangan beliau itu keluar cahaya. Jadi keluar cahaya, beliau langsung nulis. Listriknya dari tangan beliau sampai wafat, tangan beliau itu masih ada kelihatan bekas terbakar kayak api lilin. Jadi di sini lilin, nulis begitu. Masya Allah, itu karomahnya. Coba kalau kalian, ini saya ingin semangatnya ulama-ulama dulu kepada ilmu itu luar biasa begini. Kalau kalian kira-kira berjalan di suatu ketika, anggap sajalah perjalanan dari sini ke Bongo, perjalanan ke Arso malam hari, kira-kira yang muncul di dalam hati kamu semangat ingin baca kitab atau buka HP kira-kira? Kalian. Kalau orang sekarang yang ingin gelora kalian ingin baca kitab, oh Masya Allah, saya ingin baca kitab Fathul Qorib, saya ingin baca Fathul Mu'in, saya baca Nahwu Sharab, atau buka HP kira-kira? Buka HP atau buka Sharab? Masya Allah, ini sangat jauh. Makanya ulama-ulama dahulu itu produktif karena kecintaannya. Kamu kalau ingin tahu ilmu agama harus punya kecintaan yang sungguh-sungguh kepada belajar ilmu agama. Ini Syekh Nawawi. Wa min karamati, di antara keramat beliau itu, beliau diundang di Al-Azhar Kairo, mempresentasikan ilmu-ilmu beliau. Al-Azhar Kairo Mesir. Diundang ke sana. Beliau itu orangnya kecil. Beliau itu salah satu keturunannya Syekh Nawawi Al-Bantani itu wakil presiden Bapak Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf salah satu keturunan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu wakil presiden itu salah satu keturunannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Orangnya kecil, orang Mesir tinggi-tinggi. Belum punya santrinya kebetulan lebih atletis. Wah, atletis itu ya.
pokoknya lebih tinggi, lebih cakep, lebih gagah. Begitu masuk ke sana, beliau itu sama anak-anak kecil, karena kecil, ini anak kecil, ini orang kecil, agak dipermainkan dengan anak-anak. Beliau sama sekali tidak ada marah, santai saja, slow saja. Beliau terusan duduk dulu di masjid Al-Azhar itu, di masjid Al-Azhar. Beliau teruskan kemudian duduk habis sholat, terus kemudian songkoknya beliau itu agak gatal, rambutnya beliau agak gatal, terus dibuka sedikit gini, dibuka sini gatal-gatal. Buka begini, begitu buka sini masih begini. Tiba-tiba beliau tidak merasa di seluruh kanan kiri masjid itu, seluruh kanan kiri tanahnya itu miring semuanya. Jadi orang-orang jual teh, jualan segala macam pada tumpah gara-gara tanahnya miring. Ada waliullah rijal ghaib yang ada di Mesir langsung, ini dari mana ini? Bagaimana tanah ini bisa miring ini? Bagaimana tanah bisa miring? Maka kemudian mendatang, ya Syekh, masa kamu digojlok sama anak-anak kecil, kamu nggak terima? Loh, memang enggak apa-apa, saya enggak ada masalah, enggak apa-apa. Ya Syekh, tolong sekarang songkoknya dikembalikan lagi, diluruskan. Memangnya kenapa? Ini Mesir ini miring gara-gara Anda memiringkan songkok itu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Padahal beliau tidak meniat itu. Beliau tidak niat ingin memiringkan itu, enggak. Tapi karena beliau dicintai oleh Allah, waliullah. Hati-hati kalau ketemu sama walinya Allah. Kamu kalau orang itu barangkali tidak apa-apa, orang walinya itu tidak apa-apa. Takutnya kalau sudah menjadi kekasih Allah yang tidak terima Allah Subhanahu. Hati-hati sama orang alim, sama orang-orang alim. Hati-hati kamu bisa mengocoh-ngocoh dia, kamu bisa meledek dia. Tapi yang dikhawatirkan Allah yang punya ulama itu yang tidak terima. Kalau Allah yang tidak terima bagaimana? Maka kita ini diajarkan harus adab, sopan santun kepada siapapun juga. Wali-wali Allah kadang-kadang kita tidak tahu. Syekhina Maimun Zubair pernah suatu ketika juga menyampaikan itu. Saya sesungguhnya pernah suatu ketika beliau mondok di Lirboyo, ada seseorang yang meledek beliau, rada nemen, meledek beliau, bahkan agak menuduh kepada beliau. Beliau sesungguhnya enggak apa-apa, dia enggak apa-apa. Terus kemudian hidupnya orang ini, padahal dia anaknya orang kaya raya, hidupnya itu sampai mati susah mencari makan keluarganya, susah sekali hidupnya, sengsara, hidupnya miskin. Setiap Ramadan, setiap hari Lebaran datang ke Mbah Yai Maimun minta maaf. Kata Mbah Yai Maimun, saya memaafkan, mulai dulu saya sudah memaafkan. Tidak tahu kok hidupnya seperti itu. Nah ini adalah sama aja. Hati-hati, kamu jangan meledek, jangan membuli orang-orang yang dikasih oleh Allah. Takutnya yang tidak terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Barangkali demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.